Untuk kali ini kita akan belajar tentang limit dan juga kekontinuan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan nih limit 3x plus 5. Berarti apa? Kita masukin ya. Berarti kalau misalnya dia 3x plus 5 ini kira-kira mendekati apa gitu ya. Ini sama saja dengan 3 dikali 1 karena limitnya x menuju 1 ya. Ditambah dengan 5. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Seperti itu. Kalau ini masih gampang ya. Jadi limit 3x plus 5 dari x menuju 1 adalah 8. Oke, kita mau level up. Untuk soal selanjutnya ini, kita mau merubah ini ya. Kenapa? Ini karena ini kalau kita masukkan akar 9 ya, ini hasilnya 0, sedangkan penyebut tidak boleh 0 ya. Nah, jadi kita mau kalikan dia dengan x akar x plus 3 per akar x plus 3. Kenapa dikalikan akar x plus 3? Kembali lagi kita ingat ya, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b kali a plus b. Nah, kalau misalnya dia negatif, kita mau kalikan dengan positif. Supaya apa? Supaya terbentuklah seperti ini. Nah, ini yang kita mau incar ya. Dan apakah ini boleh? Boleh ya. Akar x plus 3 per akar x plus itu sama dengan 1. Ini kan? Sama dengan 1. Jadi ini tidak merubah nilainya. Selanjutnya, setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan hasilnya apa? Berarti ini sama dengan nanti limit x menuju 9. Ini harus ditulis ya, limit x menuju 9-nya. Berarti x min 9 akar x plus 3 gitu ya. Dibagi dengan apa? Akar x kuadrat itu sama dengan x saja ya. X seperti ini. Berarti negatif 3 dikali positif 3. Berarti negatif 9 ya. Kan b kuadrat ya. Nah, karena ini sama, nanti kita bisa coret ini. Nah, inilah kita mau mensederhanakan gitu. Jadi, akar x plus 3 limit x menuju 9. Nah, ini ya. Jadi tadi kita sudah sampai sini. Ini kita coret, jadinya akar x plus 3. Nah, ini tinggal kita masukkanlah x-nya sama dengan 9. Berarti akar 9 tambah 3 yaitu 3 tambah 3 yaitu 5. Oke, selanjutnya kita mau mencari limit fx dari x menuju 1 itu ada apa enggak. Nah, cara menentukan itu pertama kita harus mencari dulu limit kirinya, yaitu x menuju 1 negatif fx. Itu harus sama dengan limit kanannya, x menuju 1 positif fx. Nah, makanya kita akan mencari dulu limit x menuju 1-nya. Lihat nih ya, ini lebih kecil dari 1, berarti kita menggunakan fx yang ini ya. X kuadrat plus 1, yaitu 1 kuadrat plus 1 ya, sama dengan 2. Nah, kita mau mencari limit kanannya. Apakah juga hasilnya 2? Kalau 2 berarti dia memiliki limit ya. Nah, ini ya, karena lebih besar dari 1. Kita pakai x kuadrat min x plus 2. Yaitu 1 kuadrat min 1 plus 2. Hasilnya juga 2. Nah, karena ini sama, berarti apa? Memiliki limit di x menuju 1 fx. Berapa? Ya 2, karena kanan kirinya sama. Nih, hasilnya 2, terus limit kanannya juga hasilnya 2. Nah, sehingga diperoleh limit kiri sama limit kanan sama dengan 2. Yang artinya memiliki limit fx di x menuju 1 itu ada dengan limit x menuju 1 fx itu sama dengan 2. Oke, kali ini kita mau mengerjakan tentang fungsi trigonometri ya, limit trigonometri.
Nah, kalau gini kan kelihatannya susah ya. Nah, padahal tidak susah itu, misalkan notes-nya nih, misalnya limit T menuju 0 dari tan T per T ini sama dengan 1. Sedangkan kalau limit T menuju 0 sin T per T itu sama dengan 1 juga. Nah, berbeda sama cos ya. Kalau cos T menuju 0, cos T itu sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 sama dengan 1 ya, jadi tidak perlu per T. Nah, kita mau buat minimal paling enggak ya, kita mau buat bentuknya seperti ini. Nah, ini kan harus berarti sin 4T berarti harus ada per 4T-nya. Sedangkan ini juga harus ada tan per 2T-nya. Nah, saya mau rubah nih. Limit T menuju 0. 3T ditambah sin 4T. Saya mau kalikan dengan 4T per 4. Boleh nggak ya? Boleh ya. Ini kan sama 4T per 4T sama dengan 1. Nah, 5T min tan 2T dikali dengan 2T per 2T. Nah, saya mau bentuknya seperti ini. Nah, dari sini saya bisa buat lagi nih. Berarti apa? Saya bisa buat berarti limit T menuju 0-nya adalah 3T ditambah sin 4T per 4T dikali 4T per 5T ditambah tan 2T per 2T kali 2T. Nah, jadi sampai sini kita bisa membentuk. Kira-kira apa nih yang digunakan? Nah, berarti sin 4T, ini ya bentuknya seperti ini ya. Nah, sampai di sini, kita lihat nih. Sin 4T tan 2T per 2T ini sama dengan 1. Ini 1, ini 1. Dari mana? Dari yang sini. Yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang kita bahas sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi ini sama dengan 1. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan? 1 dikali 4T ya. Berarti 3T tambah 1 kali 4T dibandingkan 5T dikurang 1 kali 2. Sampai sini kita dapatlah bentuknya begini. Nah, karena ini sama-sama T ya, variabelnya kan sama. Variabelnya sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Ini sama dengan 7T per 3T. Nah, dari sini, karena ini juga sama-sama T, berarti boleh kita coret ya. Kita coret. Nah, limit T menuju dari 7 per 3 yaitu 7 per 3. Hasilnya. Oke, kita coba soal selanjutnya. Nah, kita masukkan ke T-nya ke dalam sini. Berarti apa? Cos ini sama dengan cos kuadrat 0 dibagi dengan 1 plus sin 0. Sama dengan berapa? Cos 0 itu adalah 1 ya. 1 dikali 1 kuadrat loh. 1 kali 1 ditambah 1 plus sin 0 itu adalah 0. Berarti 1 per 1 hasilnya adalah gampang ya. Asal pokoknya kita tahu kita mau bentuknya seperti apa. Kalau cos, kalau dia cos 0, itu hasilnya 1 gitu. Seperti ini. Oke, jadi untuk kali ini kita akan menentukan tentang continue. Jadi untuk menentukan kekontinuan, kita membutuhkan ada 3 syarat. Yang pertama adalah fi-nya ada. Yang kedua, limit dari x menuju a-nya dari fx itu juga ada. Berarti yang kedua ini kita menentukan limit kiri, limit kanannya ya. Nomor 3 adalah apa? Limit x menuju a fx-nya ini sama dengan
FA. Nah, jadi kita harus memenuhi ketiga ini. Dari sini kita akan mengecek dari ini ya, ini ada ada 1 dan juga 2. Berarti kita mau cek di titik X sama dengan 1 dan nanti kita akan cek di titik X sama dengan 2. Nah, untuk ini kita akan mencari yang pertama apa? FA-nya, berarti F1-nya ya. F1-nya ada. F1 di sini apa? F1 adalah menggunakan 4X min 2, berarti 4 kali 1 min 2. Berarti apa? 4 dikurang 2 yaitu 2. Berarti F1-nya sama dengan 2. Ada ya? Berarti F1-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita menentukan limit eh, X menuju 2 dari si fx-nya ada atau enggak. Nah, kita menunjukkan ini, kita menentukan limit kirinya dulu. Kalau limit kiri kita menggunakan yang ini ya, X plus 1. Ya, karena kenapa? Karena lebih kecil dari min 1. Jadi, kita menggunakan ini, hasilnya adalah 2. Untuk limit kanannya, kita menggunakan 4X min 2. Nah, ini juga sama-sama 2. Karena ini sama-sama 2. Berarti apa? Dia memiliki limit X menuju 2 Fx, yaitu sama dengan 2. Sorry. Ini X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 sama dengan 2. Nah, maka limit fx ada dengan limit x menuju 1 fx sama dengan 2. Karena limit kiri limit kanan itu ada, maka adalah limit x menuju 1 di fx. Nah, selanjutnya, kan tadi sudah kita tahu ya, limitnya ada, FA-nya ada, kita menentukan apakah limit sama dengan FA. Ternyata sama ya, limit X menjadi 1 Fx sama dengan F1, yaitu 2. Jadi terbuktilah kalau Fx kontinu di titik X sama dengan 1. Nah, kita mau lanjut. Tadi karena kita sudah menentukan di X sama dengan 1, sekarang kita mau menunjukkan kontinu di X sama dengan 2. Berarti apa? Kita harus menunjukkan F2-nya ada. F2 ada nggak? Nah, ternyata ini ada ya. F2 kita menggunakan 3X, berarti 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, F2-nya adalah 6. Ada ya? Nah, sekarang kita mencari limitnya. Nah, menentukan limit Fx di X menuju 2. Nah, dari sebelah kiri kita menggunakan yang ini, 4X min 2. Karena dia lebih kecil dari 2. Ini ya. Nah, nanti yang sebelah kanan, limit kanan yang menggunakan yang lebih besar sama dengan 2, yaitu 3X. Ternyata hasilnya adalah diperoleh limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu 6. Maka limit fx-nya ada dengan limit x menjadi 2 fx sama dengan 6. Nah, berarti terbuktilah kalau ini kontinu di titik x sama dengan 2. Nah, karena di titik 1 dia kontinu, titik 2 juga kontinu ya. Ini setiap perbatasan dia kontinu gitu. Berarti kita mengambil kesimpulan apa? Fx merupakan fungsi kontinu. Oke, bisa ya? Sekian untuk limit dan kekontinuan. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih ya.